Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku membacain energinya Capricorn untuk Capricorn yang single dan jomblo. Kenapa masih single aja di tahun 2024? Kenapa masih jomblo aja di tahun 2024? Kita cari tahu penyebabnya ya gitu. Dan juga kenapa kita masih belum nikah-nikah di tahun 2024. Yang belum nikah-nikah ini bisa buat yang berpasangan atau tidak yang berpasangan. Jadi, ya kenapa kamu belum nikah-nikah? Kita coba cari tahu apa sih penyebabnya, apa karmanya gitu, oke? Capricorn, Capricorn, kenapa nih belum nikah-nikah, masih single aja? Oke, ada King of Cups, Ten of Cups. Oke, cita-cita kamu setinggi langit dan mungkin belum kesampaian. Ada beberapa yang belum dan mungkin banyak yang belum kesampaian. Maybe fokus kamu itu disuruh fokus untuk itu dulu daripada kamu harus nyari pacar, punya pacar atau menikah ya. Seven of Swords, nanti kita cari tahu ya lagi. The Hermit, oke. Death, Three of Wands, Queen of Pentacles. Oke, jadi cita-cita kamu setinggi langit dan mungkin harus banyak usaha, waktu, dan pikiran untuk mewujudkan itu. Jadi mungkin pikiran kamu tuh nggak bisa terpecah untuk mikirin yang lain. Example, mikirin soal pernikahan, mikirin cari jodoh gitu. Kamu nggak bisa mecah pikiran gitu karena ya fokus kamu tuh ke situ gitu. Dan banyak hal yang masih belum kesampaian sampai detik ini ya, sampai kamu lihat mungkin saat ini lihat video ini gitu. Ada beberapa hal yang dari diri kamu tuh masih harus diberesin dan belum beres. Ya, ada King of Cup di sini. Jadi kamu tipe orang yang nanti ketika menikah at least semuanya udah stabil gitu. Bukan berarti harus kaya, bukan berarti harus mapan semapan-mapannya punya maybe uang 1 miliar, no. Tapi at least kamu setiap bulan udah bisa survive dan gak minus. Itu sih yang kamu pengen gitu. Dan ada dana darurat itu. Gak harus kamu misalnya punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, enggak. Tapi memang ada beberapa dari kalian yang agak perfeksionis. Jadi kalau nikah nih semuanya udah harus ready, rumah juga udah ada, mobil ada gitu, dana darurat, uang pernikahan, resepsi dan lain-lain udah ada gitu. Apalagi misal kamu laki, kamu pengen nggak dibiayai keluarga pernikahannya, atau bahkan mungkin kamu pengen yang nge-cover semuanya, nge-provide semuanya di biaya pernikahan dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa yang seperti itu ya. Kalau yang laki, kalau yang kalian laki ya gitu. Kalau yang perempuan, aku rasa kamu ingin mempunyai karir yang stabil dulu gitu. Entah sekarang udah stabil atau enggak, aku rasa stabil dan enggaknya di sini terletak pada finansial kamu mungkin salah satunya. Jadi finansial kamu sejauh ini udah oke atau belum? Dan beberapa kayaknya ada yang belum oke. Dan ada beberapa kayak wishlist, terus cita-cita yang pengen kamu wujudin dulu sebelum kamu married. Maybe mungkin traveling ke luar dunia, ke luar negeri ya Tuhan, agak ngeblank ya, ke luar negeri gitu. Ada mungkin kamu mau pengen beli mobil dulu, mau beli rumah dulu, KPR mungkin itu. Ada beberapa yang bener-bener harus kamu beresin dulu. Itu kayak mungkin masuk di standar hidup kamu sebelum kamu masuk ke jenjang ketemu jodoh atau merit lah ya gitu. Entah kamu sekarang udah ada pacar atau belum ya, lebih-lebih yang masih single nih ya. Jadi mungkin karena fokus kamu ke situ dan mungkin kamu belum berada pada kondisi yang kamu pengen ya. Jadi kalau kamu pengen
cepet menikah, cepet ketemu jodoh, ya harus diberesin dulu cita-citanya paling enggak, atau kamu harus remindset kali ya gitu. Tapi ini nggak ada yang salah, ini bagus kok kayak gini ya menurut aku. Oke. Seven of Swords ya, ada Seven of Swords, ini ada masalahnya nih. Ini cita-cita yang bagus gini-gini, dan Seven of Swords mungkin hambatannya adalah beberapa dari kalian mungkin belum tahu apa yang bener-bener ingin kamu jalani di hidup ini gitu. Pekerjaan apa yang pengen kamu jalani, pekerjaan apa yang sorry bising ya, aduh, rumahnya pinggir jalan raya. Pekerjaan apa yang pengen kamu jalani, identitas apa yang ingin kamu bangun. Beberapa dari kalian mungkin masih bingung untuk itu, atau beberapa dari kalian masih freelancer, dan freelancernya ini tuh belum stabil secara income gitu. Gak ada yang salah dengan freelancer. Sometimes freelancer tuh duitnya lebih gede daripada yang kerja kantoran gitu. Jadi it's fine, gak ada yang salah. Cuma mungkin kamu harus tahu skill-skill kamu apa yang bisa kamu jual gitu. Dan mungkin kamu tahu mungkin ada bakat A, ada bakat B, cuma mungkin kamu belum bisa menjualnya ya. Atau mungkin kamu bisa ada bakat A, bakat B, bakat C, cuma bakat itu masih standar, harusnya kamu bisa expert. Jadi coba menjadi expert ya gitu ya. Oke. Dan Seven of Swords, ada beberapa dari kalian yang sepertinya masih punya beban generasi sandwich, masih ada beban keluarga. Aku rasa beberapa dari kalian. Jadi kalau dibuat mikir harus cari pasangan nih, itu agak-agak gak ada waktu dan gak ada pikiran juga gitu. Atau ketika harus diajak serius menikah nih, wah nanti ngasih istri makan apa nih gitu. Karena aku masih harus membiayai adik-adik aku sekolah, orang tua juga masih harus dibantu, disupport dan lain sebagainya. Itu, ya. Oke. Generasi sandwich ini mungkin akan berkelanjutan sampai nanti kamu menikah. Ya. Caranya adalah ini, entah kamu bersaudara atau nggak bersaudara, let's say kamu tidak bersaudara ya gitu. Berarti kamu harus punya income yang double atau multi income. Dan kamu bisa ajak ngobrol ke keluarga kamu, basic needs-nya tuh apa, kebutuhan basicnya tuh apa. Jadi mungkin kamu ngomong, aku bisa bantu ini untuk beberapa yang saat ini kondisinya kurang oke ya. Aku bisa bantu segini. Jadi kamu hitung, kamu benar-benar ngebiayai kebutuhan primer keluarga, bukan lifestyle ya. Jadi kalau lifestyle nggak ada habisnya, gitu. Kamu nggak bisa ini fokus di kehidupan kamu sendiri jatuhnya nanti ya, gitu. Ini mungkin perlu dikomunikasikan dengan keluarga, atau ketika kamu punya saudara banyak ya, dan saudara kamu beberapa udah ada yang kerja ya, ini bagus, bisa diajak discuss, ini bisa bantunya berapa, kamu berapa, mereka berapa gitu ya. Memang tantangan tersendiri lah ya kalau kita menjadi generasi sandwich. Kita harus menghidupi diri kita sendiri dan menghidupi juga keluarga kita. Belum lagi semisal kita nantinya punya istri, anak, dan sebaliknya ya, kita pun harus memikirkan bagaimana kehidupan kita selanjutnya gitu, soal pendidikan, pernikahan anak, pendidikan anak, dan seterusnya pasti akan berlanjut kan gitu. Oke, The Hermit. Oke, The Hermit. Kamu juga sepertinya membatasi pertemanan, membatasi ruang lingkup komunitas. Jadi mungkin sembari kamu fokus untuk memperbaiki finansial, pekerjaan, dan ngurus cita-cita, gak ada salahnya
Dan mungkin sebaiknya kamu lebih terbuka dengan banyak orang, lebih terbuka dengan banyak komunitas gitu, untuk membuka peluang bertemu dengan jodoh kamu gitu ya, gitu. Yaps. Tapi memang prioritas pertama kamu di itu tadi sih. Tapi kalau kamu fokus di itu terus, nanti kamu nggak bisa ngebuka jalan untuk jodoh kamu ya. Meskipun nanti ada aja cara Tuhan kasih kirim seseorang, kalau itu tuh jodoh kita, pasti ada aja caranya ya. Oke, Dev. Oke, ada Dev di sini. Oke, jadi mungkin beberapa dari kalian, gak beberapa, aku rasa banyak dari kalian yang merasa putus asa. Kenapa sih aku belum nikah-nikah di tahun 2024, aku jomblo aja. Masalah percintaanku selalu gagal berantakan gitu. Kamu merasa menyalahkan diri, merasa menyalahkan keadaan. Ini yang, dan mungkin kamu, beberapa dari kalian mungkin melihat sebuah hubungan itu tidak dengan mindset yang luas, atau belum udah khawatir nanti gagal, belum udah khawatir nanti ketemu orang yang salah. Ini blocking energi ya gitu. Kalau kita belum udah mikir ketemu orang yang salah, nanti ditinggal selingkuh, nanti diporotin dan sebagainya, malah kita akan ketemu orang yang seperti itu ya. Jadi ini tuh kayak ngeblok energi kita, which is ini harus dirubah mindset kita ya. Banyak orang yang seperti ini, dan ini harus dirubah. Beberapa orang mungkin ada yang broken home ya, jadi melihat bahwa keluarga itu untuk mempertahankan berat, takut nanti ketemu orang yang salah kayak orang tuanya. Jadi ini harus di healing, kamu harus healing dari ini ya gitu. Kamu harus, ya memang ini sesuatu yang tidak bisa dirubah karena ini di kehidupan masa lalu kamu ya kan, keluarga, orang tua. Tapi, atau bahkan mungkin sekarang baru broken home, tapi kamu harus meyakini bahwa apa yang jelek pada orang tua kita tahu dengan penuh kesadaran, dan kita menerima itu bahwa mereka ini, dua orang ini, orang tua kita ini, mereka juga orang yang baru pertama belajar rumah tangga dan mungkin gagal. Kita harus memahami bahwa ini namanya juga manusia gitu. Kalau udah pinter mungkin gak akan gagal gitu. Mereka juga mungkin baru pertama kali membangun rumah tangga gitu, dan ada beberapa hal yang mungkin kaitannya dengan karakter yang mengakibatkan mereka berdua mungkin bertengkar, akhirnya cerai, atau ada hal-hal lain yang negatif lah ya gitu. Kita mungkin terkena dampaknya dan akhirnya kita punya pikiran negatif atas sebuah pernikahan. Ini harus di cut off gitu. Kondisi ini, penerimaan terpaan ini ya, bukan penerimaan, terpaan ini ke dalam emosi kita, ke dalam diri kita itu harus di cut off. Kita harus menyadari bahwa itu tadi, mereka juga manusia, mereka baru pertama kali menikah. Dan kita sebagai orang pasti memang kena dampak akibat perceraian orang tua, pasti itu ya gitu. Tapi dalam psikologi perkembangan, kita ada free will karena kita udah dewasa, pikiran kita udah luas, kita udah memahami banyak hal. Di sini harus ada inisiatif, harus ada keinginan kuat bahwa kita sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah, dan kita sadar bahwa diri kita tidak akan seperti itu. Jadi udah tahu nih kalau model-model kayak orang tua kita nih gak beres. So, kita nanti ketika ketemu pasangan, ya jangan begini. Ya, paham ya? Semoga sampai sini bisa dipahami ya, aku harap paham ya. Jadi, kita dikasih kebebasan penuh untuk merubah diri karena kita udah dewasa. Ini kalau dalam kacamata psikologi perkembangan ya. Tapi kalau ditarik ke belakang, memang itu sangat berdampak sekali.
tapi dampak negatif, traumatik dan lain-lain itu tuh kita bisa ambil andil di situ untuk kontrol, untuk menyembuhkan itu gitu. Jadi kenapa kadang-kadang orang berpasangan dan salah satu pasangan suka temperamen, ini biasanya terkait pola asuh dari orang tua yang tidak sehat gitu. Kebanyakan dari mereka yang contoh temperamen tadi tuh tidak menyadari bahwa hal ini tuh salah. Padahal hal ini tuh salah. Sering mungkin marahi istri atau suami secara verbal. Ini udah nggak verbal, apalagi KDRT ya gitu. Ini tuh salah, tapi banyak orang tidak menyadari bahwa itu tuh tidak sehat, itu salah, itu tidak menyadari, dianggap biasa ya, biasa gitu. Padahal ketika anak kita melihat nanti kita marah ke istri kita atau sebaliknya, itu bisa mengganggu perkembangan dia loh ya. Mereka bisa menyerap hal-hal yang negatif yang dianggap lumrah ke depannya. Dan mereka tidak tahu ke depannya apakah KDRT itu biasa aja atau enggak gitu. Karena mereka udah melihat setiap harinya ada KDRT, ada verbal kemarahan gitu. Ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi kita sebagai yang udah berumur, udah gede, udah mempunyai kebebasan memilih yang baik dan tidak baik untuk diri kita. Kita diberi kebebasan untuk itu, kita diberi kesadaran untuk itu, bahwa maka dari itu kita tuh harus berusaha untuk cut off itu. Kita sadari bahwa ini salah, kita penerimaan bahwa mereka juga tidak tahu bahwa itu salah. Mereka maksudnya orang tua, dan kita cut off. Kita perbaiki diri kita dari karakter-karakter yang negatif ini. Ya. Oke, Three of Wands. Ya, kita balik ke sini dan Queen of Pentacles. Jadi ada beberapa yang memang traumatik. Ini perlu di healing ya, gitu. Mindsetnya harus dirubah. Gitu. Kapan lalu aku sempat ketemu orang dan dia selalu ketemu pasangan yang selingkuh. Ditarik ke belakang, ternyata orang tuanya itu, yang bapaknya itu tuh sering selingkuh dan punya istri kedua gitu loh. Dan ketika dia menjalin mau punya hubungan dan lain-lain gitu, pikirannya udah kesana duluan. That's why dia selalu attract orang yang kurang lebih sama dengan bapaknya. Ini harus di cut off ya, ini harus healing ya. Ini karma yang berulang khawatirnya jatuhnya nanti kalau kita nggak cut off karma itu. Oke, Three of Wands, Queen of Pentacles, Three of Wands. Di sini aku rasa ya, kamu diberi kebebasan untuk berpikir, untuk menilai mana yang baik dan tidak baik buat diri kamu. Jadi hal-hal tadi yang tidak baik harus dihilangkan, dan hal-hal yang baik yang mendukung personality kamu, karir, finansial itu harus diimprove terus, itu harus dikembangkan ya, gitu. Aku minum dulu ya. Queen of Pentacles. Ketika semuanya nanti udah usai, beres, kamu udah sehat nih, udah healing nih, waktunya akan datang. Jodoh kamu akan datang, finansial kamu juga akan oke, karir dan pekerjaan juga akan oke. Ya, jadi memang ini beberapa orang sangat menderita sekali karena tidak hanya dia mengalami trauma di keluarga atau trauma-trauma yang lain, tapi juga secara pekerjaan, diri belum beres semua. So, ini waktunya kamu transformasi untuk itu semua. Healing dari dalam sampai luar, di healing semua ya, gitu. Healing bukan jalan-jalan lah ya. Kalau healing jalan-jalan itu refreshing, liburan ya. Ini berbeda arti, konotasinya berbeda ya. Jadi akan ada waktunya akan datang, akan ada jodoh datang menghampiri kamu ya. Kapannya? Ini prosesnya aku rasa tergantung dari diri kamu masing-masing ya. Beberapa orang berbeda. Kalau cepat ya mungkin bisa 2 tahun ini bisa. Beberapa orang mungkin belum bisa tahun ini ya. Gitu. Oke, satu kartu oracle buat kamu.
Semoga penjelasanku dari awal sampai akhir ini bisa dipahami, dimengerti dengan baik ya gitu. Thank you kalau udah nonton sampai terakhir. Aku seneng banget kalau kalian tuh nonton sampai akhir, jadi tahu inti sarinya tuh gimana tuh tahu gitu. Oke, release other people emotion. Release other people's emotions. Jadi emosi yang ngendap ke dalam diri kamu harus dirilis. Emosi dari luar, emosi tepaan dari orang lain ya. Ya, aku tadi bilang orang tua, trauma itu harus dibuang. Hus. Kita harus rilis itu. Itu toksik buat diri kita, buat badan kita, buat pikiran kita. Ya, kita harus sadari bahwa itu tidak sehat dan kita harus healing. Ask yourself, is this emotion mine? Yap. Kamu harus tahu ya, ketika orang sometimes energi itu semua energi. Terus beberapa orang sangat peka dan gampang ketempelan energi, kemarahan, kesedihan, apalagi mungkin di keluarga yang toksik, keluarga yang broken home, itu kan ngena terus energinya ke kamu. Dan kita kadang tidak bisa membedakan itu energi dari diri kita sendiri atau dari luar gitu. Ini perlu kepekaan tersendiri gitu. Dan kamu harus rilis kalau itu bukan energi kamu. Energi kita sendiri aja pun harus dirilis kalau energinya negatif ya. Gitu. Exhale uncomfortable feelings that are not yours, so they don't linger in your body. Inhale light and space. Ya, harus dikeluarkan energi negatif yang gak nyaman, perasaan yang tidak nyaman. Entah itu perasaan dari diri sendiri, apalagi dari orang lain gitu, yang kita gak ada tanggung jawab dengan energi mereka, tapi nerpa di energi kita, kena di badan kita. Kita harus rilis. Ya, dan kita mungkin butuh sesuatu yang menenangkan, aromaterapi bisa, dan space untuk kita punya waktu dimana kita bisa berpikir jernih, menenangkan, me time gitu. Ya, salah satunya cara everyday you go to shower, right? Gitu. Tiap hari kalian mandi kan. Ketika kalian mandi di pancuran, ya nggak harus pancuran, bisa yang tradisional itu pakai cebok, pakai gayung, pakai cebok kan. Aduh sorry. Ya pakai gayung. Bener nggak sih? I'm so sorry gitu ya. Ya pakai shower, pakai gayung gitu. Kamu sambil niatkan dalam hati, gua mau cleansing this negative energy. Aku mau bersihin diriku dari energi negatif, dari emosi negatif. Buang semuanya ke pusat bumi, ya. Kalau mandi kayak gitu. Sebenarnya ada cara lagi protection dan lain sebagainya, tapi maybe mungkin nanti aku bikin kelas atau mungkin aku bikin video untuk member ya, gitu kan. Join member aja. Oke guys, thank you so much. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan, dan ini panjang banget ya. Thank you so much jika kamu nonton sampai titik terakhir ini. Love you, bye-bye.